Kehidupan kita ini harus dibangun di atas batu. Kehidupan kita ini harus dibangun di atas firman dan Roh Kudus. Membuka usaha apapun kalau dibangun di atas firman, dibangun di atas Roh Kudus, saya percaya usaha itu akan bangkit. Saya percaya usaha itu akan bertahan. Tapi kalau dibangun di atas pasir, tanpa dasar, tanpa batu, tanpa batu yang digali dalam-dalam, sebentar saja akan habis, saudaraku. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu Miracle Morning, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pagi yang indah ini Bapa, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, tuntunlah kami kepada kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberi kami pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu Bapa. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Saya akan baca kepada saudara. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, dua macam dasar. Ada dua macam model kehidupan atau dua macam dasar kehidupan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Ayat pertama, ayat yang ke-47, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ungkapkan, sampaikan. Saudara-saudara, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Yesus katakan, tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, dengan apakah orang ini disamakan? Ibarat orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ibarat orang mendirikan rumah di atas pasir tanpa dasar yang kuat, tanpa dasar yang teguh, tanpa dasar yang kokoh. Maka suatu saat datanglah banjir, datanglah badai, datanglah hujan melanda rumah itu, maka rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Karena dibangun di atas pasir, dibangun di atas pasir yang tidak ada dasar. Saudara-saudara, ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan,
tetapi tidak melakukan, ibarat ia membangun rumah tanpa dasar. Melayani Tuhan tanpa dasar, melayani Yesus Kristus tanpa mengikuti kebenaran firman Tuhan, memberikan persembahan tanpa dasar firman Allah, memberikan persepuluhan yang separuh setengah-setengah tanpa dasar firman Tuhan, membuka usaha yang baru tanpa dasar, tanpa firman Tuhan, menjalin hubungan tanpa dasar, tanpa firman Tuhan, berkeluarga tanpa dasar, tanpa firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita melihat orang yang melayani Kristus, melayani Tuhan tanpa dasar, tanpa firman Tuhan. Sebentar saja dia semangat, sebentar saja dia bergairah, tapi seketika waktu dia akan mundur dan dia akan meninggalkan pelayanan, saudara. Berumah tangga juga hal yang demikian, saudara. Dibangun tanpa dasar, tanpa firman Tuhan, maka cekcok mulut akan terjadi, akan terjadi pertikaian, akan terjadi saling mengutuk, akan terjadi saling membantah, akan terjadi perselisihan di antara dua insan. Maka seketika akan bercerai karena tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak merenungkan firman Tuhan, ibarat ia dibangun di atas pasir. Rumput jerami akan kering. Firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang mendengar firman Tuhan bersukacita, bergairah, melompat, tapi tidak sampai berakar firman Allah. Ibaratnya firman Tuhan jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung di udara memakan benih-benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Ada yang jatuh di semak duri, dia bersemangat, bergairah. Ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, dia bergairah, dia bersemangat, tapi firman itu tidak tumbuh dengan baik. Ini adalah kehidupan orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, tidak merenungkan firman Tuhan. Ini adalah manusia model yang pertama, mendengar tapi tidak melakukan. Sebentar saja firman itu tumbuh, tapi pada waktu panas terik matahari sudah layu, sudah loyo dia, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di sini di dalam ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, model yang kedua adalah orang yang datang kepadaku, mendengar dan melakukan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam. Model yang kedua adalah hidup dalam mendengarkan firman Tuhan. Alkitab mencatat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Model yang kedua adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya orang yang datang kepadaku mendengarkan, melakukan. Ibarat ia mendirikan rumah, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Meletakkan dasarnya di atas firman Tuhan, dan Roh Kudus
Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak goyah, rumah itu kokoh dibangun karena ada firman, karena ada Roh Kudus. Kehidupan kita ini harus dibangun di atas batu. Kehidupan kita ini harus dibangun di atas firman dan Roh Kudus. Membuka usaha apapun kalau dibangun di atas firman, dibangun di atas Roh Kudus, saya percaya usaha itu akan bangkit. Saya percaya usaha itu akan bertahan. Tapi kalau dibangun di atas pasir, tanpa dasar, tanpa batu, tanpa batu yang digali dalam-dalam, sebentar saja akan habis, saudaraku. Kehidupan dalam berumah tangga juga, kalau dibangun di atas firman Allah, dibangun di atas batu, dibangun di atas Roh Kudus, walaupun terjadi gejolak, beda pendapat, berargumentasi, tapi tetap berjalan karena ada firman, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Baik kita dalam melayani Tuhan, melayani bukan dengan daging, melayani bukan dengan kemampuan kita sendiri, melayani bukan karena kita ini punya embel-embel yang banyak, melayani bukan karena kepintaran kita, melayani bukan karena talenta yang banyak, tapi melayani karena pemakaian Roh Kudus, karena firman Allah. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengar dan melakukan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita harus mengandalkan firman dan Roh Kudus yang menjadi dasarnya, saudara-saudara. Hidup di luar kebenaran firman Tuhan, mendengar perkataanku, tidak melakukan ibarat mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, datanglah badai banjir melanda rumah itu, maka rumah itu hebat kerusakannya. Mari kita bangun pelayanan kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak kita, bisnis kita, baik pun itu PNS, baik itu TNI Polri. Mari kita bangun di atas batu, di atas firman Tuhan, supaya kita tidak terjerumus kepada kejatuhan, saudaraku. Dikatakan di dalam Matius, mari kita lihat orang yang membangun di atas pasir, dengan apakah ia disamakan? Matius 7 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Model yang pertama tadi adalah orang yang datang kepada Tuhan, mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Engkau pintar di dunia ini, engkau intelektual di dunia ini, engkau banyak pangkat di dunia ini, engkau banyak posisi di dunia ini, banyak jabatan di dunia ini, engkau kaya di dunia ini, punya perusahaan. Tapi kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, engkau adalah orang yang bodoh di mata Tuhan. Kalau engkau mati, bukan kita bawa semua yang kita miliki itu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, uang banyak, rumah banyak, tapi masih ada korupsi, engkau adalah orang yang paling bodoh dari segala manusia, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata di sini,
Orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, tunduk dan setia kepada firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana. Dikatakan dalam Matius, orang yang bijaksana yang akan menanti-nantikan kedatangan Yesus. Orang yang bijaksana yang akan menanti-nantikan. Orang yang bijaksana memiliki pelita dalam buli-buli. Pelita mereka tetap menyala. Tetap menyala, kenapa? Karena ada minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi orang yang bodoh itu, yang mendirikan rumah di atas pasir, tanpa dasar, tanpa firman Allah, tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus, yang membangun rumah di atas pasir, tidak ada dasar, tidak ada batu, tidak menggali dalam-dalam, tidak ada orang bodoh yang menanti-nantikan kedatangan Yesus, tapi tidak memiliki minyak dalam buli-buli ketika Yesus datang kedua kali. Yesus sudah datang, song-songlah dia, tapi orang yang bodoh itu masih membereskan pelitanya. Lalu orang-orang yang bijaksana itu pergilah kepada pembeli minyak. Ketika mereka membeli minyak, saudara-saudara, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu. Tapi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, yang menggali dalam-dalam di atas batu. Batu itu adalah firman, batu itu adalah Yesus Kristus. Petrus berkata, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Di atas usahaku ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Yesus yang menjadi dasar utama usaha kita, bisnis kita, pangkat kita, golongan apapun yang kita miliki, kalau Yesus yang menjadi dasar utamanya, saya percaya Tuhan jauhkan segala korupsi-korupsi, Tuhan jauhkan kegila-gilaan jabatan. Saudara-saudara, boleh kita meraih pangkat, boleh kita meraih jabatan, tapi berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Jauhkan kesombongan, jauhkan keangkuhan dari hidup kita. Jauhkan kesombongan, keangkuhan, merasa hebat, merasa memiliki, merasa punya. Saudara-saudaraku, semua kita akan melewati kematian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kesimpulannya di sini adalah firman Tuhan berkata, kesimpulannya adalah milikilah integriti, unity. Integriti adalah seseorang datang kepadaku, mendengarkan, melakukan. Ia membangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas firman dan Roh Kudus. Ketika datang air bah, badai, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena ada Yesus, karena ada firman Tuhan. Mari kita bangun rumah kita di atas batu. Mari kita bangun usaha kita di atas batu. Mari kita bangun bisnis kita di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan integriti. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh, dan iman yang tidak kompromi kepada hal-hal dunia, kepada hal-hal daging, kepada hal-hal dosa, tetapi berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah kepala gereja, kepala dari tubuh, kepala daripada semua di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi ini, saudara. Tahun ini, saudaraku, saya melihat bahkan mata kepala saya sendiri melihat banyak pendeta-pendeta yang kena COVID. Banyak pendeta-pendeta yang kena COVID, dan yang muda-muda. Ada yang umur 40. Kenapa mereka bisa sampai kena COVID? Biarlah Tuhan yang menjadi pengukur, saudara-saudara yang saya kasih. Bahkan pendeta besar yang sudah berkhotbah kemana-mana bisa sampai kena COVID, saudaraku. Membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh. Bahkan sekarang juga banyak jemaat tidak lagi tidak beribadah
lebih takut dia COVID daripada kepada Tuhan. Bagaimana iman percayanya kepada Tuhan? Bagaimana kalau antikristus datang? Tidak boleh beribadah sama sekali. Apakah kita tidak beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara? Mari saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan, integriti. Milikilah integritimu kepada Tuhan. Imanmu, percayamu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu meteraikan ya Tuhan. Firman-Mu berkata, pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Dan tanpa firman Tuhan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Terima kasih Bapa buat pemberitaan firman Tuhan. Turunlah urapan Tuhan, turunlah kuasa-Mu. Berilah kami pengertian, pendalaman akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakailah mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.